Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Diandari, mahasiswi program studi keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Ternasusada Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan berbicara akademik tentang artikel ilmiah yang berjudul Faktor Risiko Diare pada Balita dan Bayi di Indonesia, Systemic Review Penelitian Akademik Bidang Kesehatan Masyarakat. Artikel ilmiah ini disusun oleh Wiko Adisasmito dari Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Apa itu diare? Diare adalah kondisi di mana seseorang melakukan buang air besar lebih sering dari biasanya dengan tinja yang lembek dan berair. Diare dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit seperti diet cairan, intoleransi makanan, stres, cemas, ansietas, juga penggunaan obat pencahar. Penyakit diare menempati urutan kelima dari 10 penyakit utama pada pasien rawat jalan di rumah sakit. Topik ini menempati topik paling utama yang sering diteliti oleh peneliti akademik di bidang kesehatan masyarakat. Sampai saat ini, penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan paling utama di dunia, terutama negara berkembang. Besarnya angka ini dilihat dari masih tingginya angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh penyakit diare. WHO memperkirakan pada tahun 2002 terjadi 4 miliar kasus yang disebabkan oleh penyakit diare, 2,2 juta diantaranya meninggal, dan sebagian korbannya adalah bayi dan balita yang berusia di bawah 5 tahun. Hal ini sebanding dengan satu anak meninggal setiap 15 detik sekali, atau 20 turbojet mengalami kecelakaan setiap hari. Indonesia juga masih menganggap bahwa diare merupakan masalah utama di negaranya. Hal ini diakibatkan masih tingginya angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh diare, terutama yang menyerang bayi dan balita. Hal ini menyebabkan diare merupakan salah satu KLB atau kejadian luar biasa yang terjadi di Indonesia. Menurut data terakhir yang diteliti oleh Departemen Kesehatan, diare menempati urutan kedua yang mengakibatkan bayi dan balita meninggal setelah radang paru-paru atau pneumonia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, faktor lingkungan adalah faktor yang paling beresiko menyebabkan penyakit diare. Hal ini dilihat dari berbagai macamnya faktor yang menyebabkan diare. Faktor lingkunganlah yang paling sering diteliti dan paling dominan menyebabkan penyakit diare. Faktor lingkungan yang paling sering diteliti adalah pada aspek sarana air bersih dan jamban. Rata-rata odd ratio jenis sarana air bersih adalah sebesar 3,19 dan rata-rata odd ratio penjemuran sarana air bersih adalah sebesar 7,89. Adapun rata-rata odd ratio kepemilikan jamban adalah 3,32. Penelitian ini dilakukan dengan metode systemic review pada 18 penelitian akademik dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Metode systemic review adalah metode penelitian dari berbagai literatur yang didapatkan secara daring berupa hasil penelitian tentang penyakit diare di Indonesia dari berbagai universitas terkemuka seperti UI, UGM, Unpad, dan lain-lain. Dari paparan masalah dan hasil penelitian tersebut didapatkan satu solusi, yaitu perlunya diadakan intervensi untuk menekan angka kejadian penyakit diare dengan cara membangun sarana air bersih dan sanitasi dalam program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Sekian paparan artikel ilmiah yang berjudul Faktor Risiko Diare pada Bayi dan Balita di Indonesia, Systemic Review Penelitian Akademik Bidang Kesehatan Masyarakat. Maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.